Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Nah, jumpa lagi dengan Bu Nila. Hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 3, pembelajaran 1. Nah, sebelum memulai pembelajaran, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Subtema 3, pekerjaan orang tuaku. Pembelajaran 1. Tahukah kamu seorang pendongeng? Pendongeng adalah orang yang menyampaikan dongeng kepada orang lain. Mendongeng adalah pekerjaan orang tua Sani temanku. Apa pekerjaan orang tuamu? Dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Di dalam dongeng terdapat unsur-unsur cerita seperti tokoh, alur atau jalan cerita, pesan moral atau amanat. Umumnya, dongeng diceritakan dengan lisan secara turun-temurun untuk mewarisi pesan moral yang terkandung di dalamnya. Pesan moral dapat diketahui dari kejadian-kejadian yang terdapat di dalam dongeng. Kita juga dapat menilai apakah pesan moral tersebut dapat diterapkan atau diteladani dalam kehidupan sehari-hari. Untuk dapat menilai kejadian dalam dongeng, kita perlu membacanya dengan cermat anak-anak. Mendengarkan dongeng sangat menyenangkan. Indonesia kaya akan dongeng. Banyak di antaranya yang didongengkan. Adakah pendongeng di sekitarmu? Nah, sekarang mari kita baca dongeng bersama-sama. Tupai dan ikan gabus. Dahulu kala hiduplah sepasang sahabat di daerah Kalimantan Barat. Mereka adalah seekor tupai dan seekor ikan gabus. Setiap hari mereka melakukan kegiatan bersama, mencari makan, bermain, bahkan mengunjungi tempat-tempat baru selalu dilakukan bersama. Suatu hari, tupai tidak melihat gabus sahabatnya. Ia mencarinya ke tempat biasa gabus tinggal. Saat bertemu, tupai sangat kaget. Gabus terlihat lesu. Ternyata ia sedang sakit. Tupai sangat sedih. Ia menawarkan makanan untuk sahabatnya. Namun, gabus tidak berselera makan. Gabus hanya menginginkan satu jenis makanan yang diyakininya dapat menyembuhkan penyakitnya. Tupai berjanji akan mencari demi sahabatnya. Setelah gabus mengatakan makanan yang dapat menyembuhkan penyakitnya, tupai sangat kaget. Ia harus mencari hati ikan hiu. Ikan hiu sangat ganas. Tidak terpikir olehnya ia bisa mendapatkannya. Namun, tupai bertekad untuk mendapatkannya. Ia ingin sahabatnya sembuh. Tupai kemudian melompat dari satu pohon kelapa ke pohon kelapa lainnya yang dekat dengan tepi pantai. Saat menemukannya, ia melubangi satu kelapa dan membiarkannya airnya habis. Kemudian sang tupai masuk ke dalam kelapa. Angin kencang membuat kelapa jatuh ke pantai dan ikan hiu memakannya. Di dalam perut ikan, tupai kemudian keluar dari kelapa dan menggigit hati ikan hiu. Ikan tersebut mencoba bertahan sampai kehabisan tenaga. Ombak besar membawa ikan hiu ke tepi pantai. Saat itulah tupai keluar dari mulut ikan hiu dan membawa hati ikan kepada sahabatnya. Sampai di tempat ikan gabus, tupai kemudian memberikan hati ikan hiu untuk dimakannya. Beberapa hari kemudian, tupai melihat sahabatnya segar kembali. Betapa senangnya tupai melihat ikan gabus sehat seperti sedia kala. Anak-anak, berdasarkan cerita yang sudah kita baca, mari kita temukan unsur-unsurnya. Judul, Tupai dan Ikan Gabus. Tokohnya siapa saja? Pertama tupai, kedua ikan gabus, dan yang ketiga ikan hiu. Bagaimana sifat tokohnya? Nah, tupai suka menolong, ikan gabus sabar. Nah, ikan hiu tidak mudah menyerah. Kemudian tempatnya di mana? Di Kalimantan Barat. Awal ceritanya tupai bertemu ikan gabus. Nah, di akhir cerita ikan gabus sehat kembali. Pesan moral yang dapat kita ambil yaitu saling tolong menolong dengan sesama.
kamu dalam bercerita, pendongeng sering menggunakan wayang yang terbuat dari kayu. Wayang tersebut dibuat oleh pengrajin kayu. Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang pekerjaan pengrajin kayu. Dayu mempunyai teman yang bernama Benny. Pekerjaan ayahnya adalah pengrajin kayu. Mau tahu apa aja yang dilakukannya? Ini cerita Benny. Kalian bisa buka buku halaman 98 dan membaca cerita Benny dalam hati ya. Anak-anak, ini adalah gambar proses pengolahan kayu menjadi meja dan kursi. Nah, dimulai dari pohon yang ada di hutan itu akan ditebang. Kemudian, kayu itu diangkut ke kota, diantar kepada pengrajin kayu. Di pengrajin kayu ini ada proses produksi anak-anak. Proses produksi adalah proses membuat sebuah barang. Setelah barang ini jadi, seperti meja, kursi, dan almari atau sebagainya, ini akan diantar ke toko-toko mebel. Proses tersebut disebut dengan proses distribusi atau penyaluran barang. Di toko mebel akan dijual kepada pembeli. Nah, ini disebut dengan proses konsumsi. Ayahku mendapatkan kayu untuk bahan baku mebel dari hutan. Salah satu hutan di Indonesia yang sering diambil pohonnya adalah hutan di Kalimantan. Dahulu hutan Kalimantan sangat lebat dan merupakan paru-paru dunia atau penghasil oksigen. Akan tetapi, kini pohon-pohonnya semakin berkurang, sering sekali karena kebakaran hutan. Sekarang anak-anak, perhatikan penampakan hutan di Kalimantan pada gambar berikut. Terlihat dari tahun 1950 sampai tahun 2020. Pada warna hijau itu menunjukkan adanya pohon dan warna putih menunjukkan hutan yang gundul. Semakin mendekati tahun 2020, pada peta ini warna hijau semakin berkurang. Hal ini menunjukkan banyak terjadi penebangan pohon di hutan. Alhamdulillah ya anak-anak, kita sudah mempelajari pembelajaran 1. Nah, kesimpulan yang kita pelajari hari ini yang pertama yaitu kita sudah belajar dongeng dan unsur-unsurnya. Yang kedua, kegiatan ekonomi dalam pembuatan kayu. Dan yang ketiga, menjaga kelestarian hutan. Terima kasih anak-anak. Sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah dan dapat berjumpa di sekolah kembali. Tetap semangat dan jangan lupa belajar yang rajin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.